Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Segaratoid Fananda. Saya dari 10 PPLG 7 absen 30. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Python. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke. Dasar-dasar Python. Pertama, isi materinya ada apa itu Python, dan kedua sejarah Python, dan ketiga mengapa harus Python, dan 4 cara download dan instalasi Python dan PyCharm, dan kelima cara kerja program dan bytecode, 6 tipe data, 7 mengenal variabel, dan yang terakhir perkondisian. Oke, yang pertama itu apa itu Python. Python merupakan bahasa pemrograman komputer yang biasa dipakai untuk membuat situs, software atau aplikasi, mengotomatiskan tugas dan melakukan analisis data. Bahasa pemrograman ini termasuk bahasa tujuan umum, artinya ia bisa digunakan untuk membuat berbagai program berbeda, bukan khusus untuk masalah tertentu saja. Karena sifatnya yang serbaguna dan mudah digunakan, ia menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan, terutama untuk mereka yang masih pemula. Dan selanjutnya sejarah Python. Jadi sejarah Python itu diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali pada awal tahun 1990-an di Belanda. Bahasa Python terinspirasi dari bahasa pemrograman ABC. Hingga saat ini, Guido masih tetap menjadi penulis utama untuk Python. Meskipun begitu, Python bersifat open source, sehingga ribuan orang juga memiliki kontribusi dalam pengembangannya. Pada tahun 1995, Guido melanjutkan di Corporation for National Research Initiative (CNRI), Virgin Amerika. Tempat ini di mana ia merilis beberapa versi dari Python. Pada bulan Mei tahun 2000-an, Guido dan tim Python pindah ke bopen.com dan menciptakan tim bopen, Python Labs. Selanjutnya, pada bulan Oktober masih di tahun yang sama, Python pindah ke Digital Creation yang sekarang menjadi perusahaan shop. Setelah itu dibentuklah sebuah organisasi Python yang bernama Python Software Foundation atau PSF pada tahun 2001. Python Software Foundation atau PSF adalah organisasi nirbala yang dibentuk khusus untuk segala hal yang berhubungan dengan hak intelektual Python. Perusahaan SOP menjadi anggota sponsor dari PSF. Keseluruhan versi Python yang dirilis bersifat open source dalam sejarahnya. Hampir semua Python yang dirilis menggunakan lisensi GFAT compatible pada tahun 2019. Python baru saja merilis versi Python 3.7.4. Selanjutnya Guido van Rossum. Jadi untuk data dirinya atau biodata Guido van Rossum ini, dia lahir pada 31 Januari 1956 dan tempat tinggalnya di Belmont, California, Amerika Serikat. Dan dia memiliki kebangsaan Belanda dan alma mater Universitas Amsterdam. Dan pekerjaan Guido adalah programmer komputer dan penulis. Tempat dia kerja di Dropbox dan biasanya dikenal atas menciptakan bahasa programmer Python. Oke, selanjutnya mengapa harus Python sih? Yang pertama, Python itu mudah dipelajari ya teman-teman. Dan kedua itu Python memiliki library lengkap. Dan ketiga, Python itu gratis atau open source. Jadi Python itu dapat diakses tanpa pembayaran ya teman-teman. Dan keempat, Python itu mendukung Internet of Things atau IoT. Dan yang kelima, protektif untuk karir masa depan. Dan yang selanjutnya, cara mendownload dan instalasi Python dan PyCharm.
Pertama-tama kalian jika ingin mendownload PyCharm, kalian bisa pergi ke browser laptop kalian, lalu kalian bisa ketik di pencarian PyCharm. Lalu saat kalian sudah meng-searching, kalian bisa pilih bagian paling atas, bagian ini teman-teman, yang sudah ditandain garis merah. Setelah itu kalian akan menampilkan webnya PyCharm. Setelah itu kalian scroll ke bawah ya teman-teman, dan ini adalah tampilan webnya. Nah, sehabis kalian scroll ke bawah, maka akan ada tampilan seperti berikut. Lalu kalian ketik unduh. Nah, di sini yang dilingkari garis merah ini, kalian bisa unduh saja di tombol ini. Selanjutnya, setelah aplikasi PyCharm terunduh, dan kita bisa menunggu ya teman-teman sampai selesai. Selanjutnya, jika sudah berhasil terunduh ya teman-teman, langkah selanjutnya adalah kalian pergi ke folder download, ada di laptop kalian, lalu kalian cari PyCharm. Setelah itu klik 2 kali. Lalu setelah diklik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini teman-teman, seperti yang di garis merah ini. Kita klik yes, dan selanjutnya teman-teman, setelah itu pada tampilan ini kita next saja ya teman-teman, next, lalu klik next lagi, dan lalu di sini kita akan dimintai mau meletakkan di program file PyCharm di mana. Oh ya teman-teman, jadi di sini kalau kalian sudah menentukan akan naruh di bagian mana, kalian bisa langsung next saja teman-teman. Nah, baik, selanjutnya yang dicentang hanya 3 saja teman-teman. Yang kiri jika sudah dicentang, lalu tinggal klik next saja. Nah, selanjutnya jika tampilannya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah tinggal menginstal saja dan tunggu beberapa saat. PyCharm Community pun siap keinstall. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tutorial download Python. Pertama-tama kalian ketik di browser kalian di laptop, bebas mau Yahoo atau apa. Kalian cari aja Python download, dan kalian ambil saja yang paling atas. Ya, kalian tinggal klik saja 2 kali, dan tampilan utamanya akan seperti ini teman-teman. Dan kalian bisa memilih yang ini, yang unduh Python. Selanjutnya lanjut saja, dan setelah unduh kalian bisa menunggu saja, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya kalian pergi ke file explorer laptop kalian, dan lalu cari di bagian download seperti biasa teman-teman. Setelah itu jika kalian sudah menemukan file Python yang tadi diunduh, kalian bisa klik 2 kali pada file tersebut. Jika kalian mengcustom yang mau diinstal apa aja, klik yang tanda panah teman-teman. Ini dia yang sudah ditandai. Lalu selanjutnya setelah kalian maka tampilan akan seperti ini. Jika tadi dilanjut, kalian tinggal pilih apa saja yang mau diinstal, tapi saran saya yang diinstal itu semuanya saja ya teman-teman. Jika sudah, kita klik back kembali. Selanjutnya langkah yang terakhir, klik yang ada tanda panah, yaitu penginstalan. Ya, jika sudah ya, akan muncul tanda seperti ini. Kalian tinggal klik ya saja teman-teman, dan selamat mencoba. Dan untuk materi selanjutnya ya teman-teman, cara kerja pemrograman dan bytecode. Kode Python, Anda menulis kode Python dalam sebuah file dengan ekstensi py. Proses Python atau interpreter, ketika Anda menjalankan program tersebut, kode Python Anda dibaca oleh prosesor Python
Interpreter ini bertugas menerjemahkan kode Python Anda untuk menjadi instruktur mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Selanjutnya bytecode. Interpreter menghasilkan bytecode dari kode Python Anda. Bytecode adalah representasi intermediate antara kode Python yang dapat dibaca manusia dan instruksi mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Bytecode ini disimpan dalam file dengan ekstensi Python complete file. Jika Anda menggunakan default interpreter Python, eksekusi bytecode setelah bytecode-nya dihasilkan interpreter akan menjalankan menggunakan mesin virtual Python atau Python Virtual Machine (PVM). Mesin virtual ini menjalankan instruksi bytecode secara efisien dan menghasilkan output yang sesuai. Dan selanjutnya tipe data. Tipe data adalah sebuah komponen dari potongan data yang memberikan sinyal pada komputer terkait cara mengartikan data tersebut. Hasil tafsir dari tipe data tersebut akan memastikan bahwa proses pengumpulan data menggunakan format serta nilai yang sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, berikut adalah tipe data dari bahasa pemrograman. Tipe datanya itu ada boolean, string, integer, float, hexadesimal, complex, list, tuple, dictionary. Contohnya yang pertama boolean itu true atau false, dan string bahasa Python. Integer contohnya 25 atau 1209. Float 0.25 atau 1.2345. Hexadesimal ya atau 10. Kompleks 1 plus 3J. Dan ya bisa dilihat ya teman. Dan keterangan boolean menyatakan benar true yang bernilai 1 atau salah false yang bernilai 0. Jika string keterangannya itu menyatakan karakter atau kalimat bisa berupa huruf atau angka dan lain-lain. Dan keterangan integer mencatatkan bilangan bulat. Integer itu teman-teman yang menyatakan bilangan bulat ya teman-teman. Dan keterangan float yaitu menyatakan bilangannya mempunyai koma. Dan hexadesimal keterangannya itu menyatakan bilangan dalam format hexa atau bilangan berbasis 16. Dan keterangan kompleks menyatakan pasangan angka real dan imajiner. Dan keterangan list yaitu data unantian yang menyimpan berbagai tipe data dan isinya bisa diubah-ubah. Dan keterangan tuple itu data untain yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa diubah. Dan selanjutnya dictionary yaitu keterangannya data untain yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Ya, selanjutnya mengenal variabel. Variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Ini berarti bahwa kita ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori. Variabel menyimpan data yang dilakukan selama programmer dieksekusi, yang nantinya isi dari variabel tersebut adalah diubah oleh operasi-operasi tertentu pada pemrograman yang menggunakan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai macam tipe data. Dalam pemrograman Python, variabel mempunyai sifat yang dinamis. Artinya variabel Python tidak perlu deklarasi tipe data tertentu, dan variabel Python dapat diubah saat pemrograman dijalankan. Poin selanjutnya pengenalan variabel ya teman-teman. Jadi pengenalan variabel tiga jenis. Itu penulis variabel Python sendiri juga memiliki aturan tertentu. Yaitu yang pertama ada karakter. Karakter pertama harus berupa huruf atau garis bawah atau underscore. Dan yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau underscore atau angka. Selanjutnya yang ketiga, karakter pada nama variabel bersifat sensitif atau case sensitif. Artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Sebagai contoh,
variabel nama depan dan nama depan ya seperti ini. Yang pertama nama depan, jadi yang pertama itu besar ya teman-teman, dan yang selanjutnya nama depan, dan yang pertama itu D kecil adalah variabel yang berbeda. Oke, selanjutnya pengenalan verb ya, masih di pengenalan variabel. Untuk memulai membuat variabel di Python, caranya sangat mudah. Anda cukup menuliskan variabel lalu mengisinya dengan suatu nilai dengan cara menambahkan tanda sama dengan diikuti dengan nilai yang ingin dimasukkan. Berikut ini adalah contoh penggunaan variabel bahasa pemrograman. Yang pertama dari sini dan memasukkan nama, contohnya John Doe, dan mencetakkan variabel print dan tipe data dalam variabel dapat diubah. Ya, di sini contohnya memasukkan nomor 20. Di sini nilai awal teman-teman. Dan print di sini umur. Tipenya umur. Jadi situ kita menulis umurnya kita berapa. Misalnya ada 21. Ini yang nilai setelah diubah ya teman-teman. Dan print umur, mencetak nilai umur, dan mencetak tipe data umur. Di sini contohnya nama depannya Budi, nama belakang Susanto. Jadi kayak Budi Susanto. Jadi nama depan ditambah nama belakang. Dan umurnya 22, hobinya contohnya berenang. Contoh variabel lainnya, jadi in variabelnya halo. Ini juga variabel hi, in variabel juga hi, in variabel by. Sini panjangnya cukup 10 aja dan lebarnya 5, luas panjang atau lebarnya bebas ya teman-teman. Print. Baik, selanjutnya perkondisian else atau if. Statement if sering pula dikenal atau disingkat sebagai elif. Pada dua bagian sebelumnya kita telah mengenali apa itu statement if dan statement else if. Namun pada statement if ini sedikit berbeda dengan statement else. Jika pada statement else pemrograman mampu memiliki antara dua aksi, maka pada statement else tidak hanya mengeksekusi jika kondisi if di atas bernilai salah atau false, melainkan akan melakukan pengecekan tambahan pada kondisi kedua yang berada setelah elif. Jika kondisi kedua bernilai true, maka elif akan dijalankan. Sintaks umumnya yang paling sederhana adalah sebagai berikut. If kondisi 1 adalah aksi 1, elif kondisi 2 aksi 2 teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman, dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang tidak mengenakan. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.